Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Baik teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan memaparkan sedikitnya materi yang telah saya pelajari dan pahami, yakni tentang ma'rifatul insan, pengenalan atau mengenal terhadap manusia. Sebelum kita membahas lebih jauh, mengapa kita harus membahas ataupun memahami ma'rifatul insan ini? Karena dalam sebuah hadis dikatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ketika seseorang mampu memahami dirinya sebagai manusia yang diciptakan, maka ia akan mengenali siapa yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insan ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Al-ayah sadaqallahul adzim. Dipaparkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis arba'in, di mana di dalam hadis tersebut dijelaskan ada 4 tahap ataupun proses penciptaan manusia. Ketika sperma dan sel telur dari orang tua kita menyatu, Allah menjadikan di dalam rahim ibu kita ini segumpal darah. Kemudian selama 40 hari Allah jadikan menjadi segumpal daging. Dalam waktu yang sama Allah jadikan pula tulang belulang, urat-urat dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya. Allah tiupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 ketentuan mengenai dirinya. Yang pertama rizki, yang kedua usia ataupun kematian, yang ketiga jodoh. Kemudian setelah itu, dalam materi ma'rifatul insan ini, kita pula harus memahami bahwa manusia ini diciptakan dari 2 unsur. Pertama unsur tanah, dan yang kedua adalah unsur ruh, ya, tanah atau jasad, dan yang kedua ruh. Di mana dikatakan manusia ketika ada jasadnya dan ada ruhnya. Misalkan ketika ada jasad tapi tidak ada ruh, maka itu tidak dikatakan manusia. Kalaupun dikatakan sebagai manusia, itu disebutnya sebagai bangkai, ya, ataupun mayat. Begitupun misalnya ketika ada ruh tapi tidak ada jasad, nah, orang tersebut tidak dikatakan manusia. Karena kenapa? Karena enggak ada jasadnya. Paling juga dia dikatakan sebagai arwah, kemudian gentayangan ataupun lain sebagainya, ya. Nah, jadi dikatakan manusia ini ketika tergabung 2 unsur. Pertama jasad ataupun tanah, dan yang kedua adalah ruh, ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, setelah Allah menciptakan manusia, Allah kasih 3 potensi, ya. 3 potensi yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama, qalbun ataupun fuad, yang artinya adalah hati. Di mana fungsi hati ini adalah untuk memahami dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya Allah lah yang memberikan rizki, yang mengatur dan yang menciptakan seluruh alam, begitupun isi. Yang kedua, Allah kasih potensi kepada manusia ini adalah pendengaran, ya. Di mana tanpa pendengaran yang Allah berikan, manusia ini tidak dapat mendengar. Begitu banyak orang-orang yang mempunyai telinga, tapi mereka tidak dapat mendengar. Mengapa demikian? Karena mereka tidak dikasih potensi pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, ketika kita dikasih potensi pendengaran oleh Allah, sudah selayaknya kita senantiasa bersyukur dan menggunakan potensi tersebut untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan perintah-perintah yang Allah perintahkan melalui Rasul ataupun utusannya. Dan yang ketiga, potensi yang Allah berikan adalah penglihatan, di mana dengan potensi penglihatan ini kita dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita dapat bertafakur dan bertadabur. Kita dapat melihat keindahan dan keistimewaan ciptaan Allah, yakni alam. Dari ketiga potensi yang Allah ciptakan, ini bukan tiada sebab.
sebagai modal kita untuk senantiasa bersyukur kepada, dan juga untuk modal kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mujadalah dan juga dalam Quran surat Al-Baqarah Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah semata-mata kami menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk mengabdi kepadanya. Maka daripada itu, kita gunakan ketiga potensi yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa mengabdi kepada Allah, untuk senantiasa menjadi khalifah yang menjaga dan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Itulah ta'rif dan juga proses penciptaan manusia. Selain itu, Allah pun memberikan sifatan kepada manusia yang diciptakannya, di mana sifat yang Allah berikan kepada manusia ini terbagi dua. Pertama ada fujur dan yang kedua ada takwa. Allah firmankan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Kemudian kami ilhamkan kepada manusia yang Allah ciptakan tersebut dua sifat, yaitu fujuraha wa taqwaha. Pertama fujur dan yang kedua takwa. Di mana ketika seseorang cenderung kepada kefujuran, hidupnya akan senantiasa dalam kegelisahan dan ujung-ujungnya akan mendapatkan kebinasaan. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang senantiasa cenderung ke dalam takwa, maka ia akan menjadi orang-orang yang selamat. Ia akan diberikan balasan yang senantiasa memberikan dia kebahagiaan, baik itu di dunia wal akhirah. Teman-teman yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini mungkin sekian dan demikian materi Ma'rifatul Insan yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya, umumnya bagi semua yang mendengarkan. Sekian dan demikian. Hudma sofa wada maqadar. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.